Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhilahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menjadikan kita sebagai seorang muslim, dijadikan kita menjadi orang-orang yang beriman. Alhamdulillah diberikan kepada kita kesehatan sehingga di siang hari ini kembali kita bisa berjumpa, kita bisa bertatap muka, bermuwajahah, bersilaturahim, bertemu untuk menuntut ilmu. Semua adalah langkah kebaikan. Semoga menjadi catatan amal kebaikan yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Salawat dan salam semoga tercurah kepada seorang hamba Allah yang mulia, seorang nabi yang ummi, nabi yang begitu tawaddu jiwanya, namun begitu luas ilmu pengetahuannya, bagaikan samudra bagaikan samudra di tengah lautan, dan namanya akan selalu disebut oleh berjuta-juta manusia di seluruh dunia sampai akhir masa nanti. Nabi yang mulia itu ialah Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, kita lanjutkan kajian kita dua minggu yang lalu kita sampai ayat 45 ya Bu? Betul? Iya. Kita lanjut sekarang mulai dari 46 sampai kepada 61 Bu. Dua ain ya Bu ya. Silakan baca gantian Bu. Dari 46 sampai 61. Gantian ya Bu. Ingat loh Bu, yang membaca itu satu huruf 10 kebaikan. Jadi semua harus baca ya. Dapat pahala membaca, dapat pahala mendengarkan. Iya.
Sampai 61 ya Bu. Ya. Wa dhallalna Siapa lanjut? Yang belum baca silahkan. Wa idh qulna ya, 2 ayat lagi. Iya. Satu lagi. Yang sebelah sini kenapa nggak baca? Sayang Bu, 1 huruf 10 kebaikan lah.
Shadaqallahul adzim. Kita perhatikan tanda baca ya, tajwidnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhunnuna annahum. Bu, ada berapa macam tuh? Alladzina yadhun. Apa Bu? Iya, yadhunnun di atas nun. Coba Ibu perhatikan, di atas nun ada tasydid, dibaca dengan gunnah ya, dengan lagu disebut gunnah. Annahum sama ya Bu. Annahum, mim ketemu mim. Apa Bu? Idgham mimi atau idgham mutamalisain ya. Mulaku rabbihim wa annahum gunnah, bagus. Ilaihi raji'un. Ya bani Israil kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni gunnah ya. Ya, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ibu membaca Al-Quran itu, kalaupun tidak dilakukan seperti apa ya, seperti orang yang membaca tilawah gitu, asal ibu membacanya benar, menyebut hurufnya tidak salah. Yang disebut makhraj itu tempat keluar huruf. Ibu nggak boleh ragu ya. Kalau memang shin, katakan shin, walaupun mulutnya mungkin harus shin gitu. Kalau shot, to yang susah-susah itu harus jadinya didengarnya itu enak. Kalau hurufnya benar, terus tahsinnya benar, yang mana yang guna, yang mana yang ikhfa, yang mana itu walaupun tanpa lagu pasti enak. Kalau ibu suka dengar murotal, orang baca murotal kan tidak dilagukan ya, tapi enak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Karena dia bacanya benar, akan terdengar enak.
Ya. Jadi jangan malu-malu, Bu. Kalau kha katakan kha, kalau zai katakan zai. Dengan begitu bacaan ibu benar, nanti pahala ibu juga benar. Karena terutama Al-Fatihah, baca Al-Fatihah salah, sholatnya juga salah. Karena Al-Fatihah itu wajib ya, Bu. Makanya semua sholat baik sunnah, baik wajib harus membaca Al-Fatihah. Dan dia tidak boleh salah. Boleh nggak baca surah? Baca surah boleh. Kalau nggak baca juga boleh. Jadi kalau ibu lagi terburu-buru, misalnya gini ya Bu, ibu menjaga orang sakit, atau orang tua ibu lagi dirawat di rumah sakit, harus ada pendamping. Ibu sholat baca yang wajib-wajib aja itu boleh, asal jangan salah. Ya, tapi kalau Al-Fatihah tidak boleh ditinggal, harus dibaca. Ya, ruku, i'tidal, sujud itu gerakannya boleh dilakukan, bacaannya boleh ditinggalkan kalau kita lagi kepepet. Kalau kita lagi memang benar-benar, misalnya kita lagi sakit ya Bu ya. Kalau orang yang tensinya tinggi itu kan kadang-kadang muter dia. Nah itu boleh baca yang wajib-wajib aja. Oke, udah ya Bu. Kita sekarang baca artinya. Coba ibu-ibu sana baca ya artinya, pinjemin Bu. Kalau dia nggak punya yang ada artinya, dipinjamkan. Ayo baca artinya Bu. Hah? Ayo. Dari mulai 40 berapa tadi? 46. Baca artinya yang kenceng ya Bu. Betul. Iya. Gantian Bu, kasih sebelahnya. Terus Bu. Terus yang lain, kalau ibu itu nggak mau, terus yang lain puter. Nah, ibu jangan malu, nggak apa-apa. Matanya nggak bisa ya, nggak terang ya. Ya. Lanjut Bu. Ya. Ya. Yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhan. Ya. 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 52. Betul, terus Furqan.
Ayat 55. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka hari kita yang baru sedang kamu menyaksikan. Iya, 56. Ya, 57. Dan kami naungi kamu dengan awan. Ya. Kami turunkan kepadamu makanan dan salwa. Ya. Makanlah dari makanan yang baik-baik dan yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Ya. 59. Ya. Dan nantilah pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kami, dan kami akan menambah kami dari orang-orang yang berbuat. Ya. Ayat 59. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang Betul. diperintahkan kepada mereka. Ya. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Ayat 60. Ya. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Betul. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Langsung Bu, 61 Bu, terakhir. Ayat 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, Ya. kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan di bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemukaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar, dan demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, orang-orang yang. Bu, kalau alladzi artinya apa, Bu? Siapa yang tahu? Alladzi atau allati itu artinya yang. Ya, tapi kalau alladzina artinya orang-orang yang. Jadi beda ya Bu ya. Kalau alladzi atau allati artinya yang. Tapi kalau alladzina artinya orang-orang yang. Jadi kalau dikatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Alladzina, orang-orang yang yadzunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang mengharapkan, yang mereka yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya Bu, semua kita juga pasti akan menemui Tuhan kita. Kita akan kembali kepadanya. Terus apa yang kita bawa kepadanya, Bu? Setiap bangun tidur kita mengatakan kepada Allah itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami dari mematikan kami, dan kepadamu kami akan kembali. Itu selalu kita ucapkan. Kepadamu kami akan kembali. Apakah begitu aja Bu kembali? Enggak.
Ibu mau pulang ke kampung aja bawa bekal, ya nggak Bu? Orang mau pergi haji aja bekalnya banyak Bu. Masa kita mau pulang menghadap Allah, insya Allah kita akan bertemu dengan beliau, masa kita nggak bawa apa-apa, nggak mempersiapkan diri kita dengan baik. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu yang datang ke majelis taklim ini juga termasuk cara ibu mempersiapkan diri untuk bertemu Allah. Ibu tahu paling beruntung orang yang ada di majelis taklim. Kenapa? Karena 7.000 malaikat ada bersama kita. Ngapain? Mereka membungkukkan badannya, mengepakkan sayapnya. Mereka mendoakan orang-orang yang ada di majelis taklim itu agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberi rahmat kepada kita. Apa nggak beruntung? Yang mendoakan bukan satu malaikat, yang mendoakan bukan manusia, tapi yang mendoakan adalah malaikat dan 7.000 malaikat. Makanya sebenarnya rugi orang yang nggak datang ke majelis taklim. Dan nanti majelis ini akan menjadi saksi kita di yaumil akhir. Bisa kan kita berkumpul seperti ini Bu? Insya Allah bisa. Inilah majelis surga yang ada di dunia, dan inilah majelis surga kita nanti yang insya Allah menemani kita di akhirat. Ya Bu, makanya kalau kita sudah niat datang ke majelis taklim, ibu harus siap membaca Al-Quran. Kenapa secara saya ngajar seperti itu, membaca satu-satu? Kalau saya mau langsung aja artikan juga nggak apa-apa. Tapi inilah istimewanya majelis taklim, tempat mendapat pahala yang sebanyak-banyaknya. Membaca Al-Quran, 1 huruf 10 kebaikan. Kalau ibu tidak berwudu, artinya sudah batal. Berarti batal nggak berwudu boleh memegang Al-Quran? Boleh, karena ini tafsir, bukan Al-Quran ya Bu. Sama aja kita membuka hadis, di buku hadis itu kan juga boleh nggak berwudu. Padahal ada ayat-ayat Al-Quran. Atau kita lagi sekolah ya, mau ulangan, kita kan baca buku, itu juga ada ayat Al-Qurannya. Yang dikatakan tidak boleh, itu Al-Quran yang tidak ada artinya. Itu namanya Al-Quran. Kalau ini tafsir atau terjemahan Al-Quran. Ya, sayang kalau ibu udah datang ke majelis taklim, tempat mendapat pahala, mencari pahala yang sebanyak-banyaknya, tapi ibu tidak memanfaatkan sebaik mungkin. Kemudian orang yang mendengarkan, ibu membaca, yang sebelah ibu mendengarkan, yang sebelah sini mendengarkan, yang mendengarkan itu mendapat pahala, mendapat rahmat dari Allah. Apa gunanya rahmat Bu? Rahmat itulah yang akan membawa kita ke surga. Manusia kalau tidak dengan rahmat Allah tidak bisa masuk surga Bu. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa. Kenapa? Karena dosanya akan lebih banyak dari amalnya. Nabi pernah berkumpul bersama sahabat, terus kata Nabi, tahukah kalian bahwa kita ini masuk surga karena bukan semata-mata karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Mereka para sahabat bertanya, engkau juga ya Rasulullah? Maksudnya Nabi kita Muhammad juga masuk surga karena rahmat, bukan semata-mata karena ibadah dia. Apa jawab Nabi? Iya, aku juga. Bayangkan seorang nabi yang umi, nabi yang maksum, bebas dari dosa, yang sholat malamnya Bu, kakinya sampai bengkak-bengkak karena kelamaan berdiri. Pernah Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang mohon maaf, yang jalannya agak pincang, kakinya kecil sebelah itu, dia ingin sholat malam bersama Nabi. Dia minta sama Nabi. Nabi tidak pernah mengajak sholat malam sahabat-sahabatnya, nggak pernah. Karena sholat malam itu adalah sholat yang istimewa, itu adalah milik kita dan Tuhan kita, milik Allah dan kita.
Nggak perlu orang lain tahu kita sholat malam, nggak perlu orang tahu kita sholat tahajud, sholat witir, nggak perlu. Itu adalah rahasia kita, hubungan kita dengan Allah. Kita bermanja-manja dengan Allah, kita bermesra dengan Allah, kita menangis mengemukakan semua keluh kesah kita kepada Allah. Setelah itu nyaman hati kita, tenang hati kita. Coba ibu lihat di surah Al-Isra, surah ke-17, surah Bani Israel, ayat 70-an Bu ya, ntar sebentar saya lupa tapi insya Allah. Bani Israel 78 apa ya? Nah, coba Bu. Dan barang siapa bertahan dan mereka benar, laksanakanlah sholat. Betul Bu, silakan. Laksanakanlah sholat. Sejak matahari tergelincir Iya. gelapnya malam. Iya. Laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Iya, terus 79-nya Bu. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud Nah. sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Nah, Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu kepada tempat yang terpuji. Ya. Jadi orang yang sudah terbiasa bangun malam untuk sholat Bu, itu dia akan terbangun dengan sendirinya. Walaupun mungkin karena sekarang ini jam 4:05, lewat 6 sudah subuh, sering kita nggak melakukan sholat tahajud, tapi witir jangan kita tinggalkan. Sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi adalah sholat sunat qobliyah subuh, sholat sunat 2 rakaat sebelum kita sholat subuh, dan sholat witir itu nggak pernah ditinggalkan sama Nabi. Jadi sayang ya Bu, Nabi enggak meminta banyak, Allah pun tidak meminta banyak sama kita, tapi lakukan sebaik mungkin, karena itu buat bekal kita. Orang yang sholat malam, sholat tahajud, dikatakan tadi di surah Bani Israel, nafilatalak, akan mendapat tempat terpuji. Kalau yang ayat 78-nya itulah laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai datangnya malam. Itulah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar sampai maghrib. Itu perintahnya. Nah, sholat subuh malah dikatakan banyak disaksikan oleh malaikat. Kenapa? Karena begini Bu, sholat subuh, malaikat yang mau berangkat dinas pagi, kan subuh itu penggantian malaikat antara malaikat yang dinas malam dan malaikat yang bertugas di pagi hari sampai malam. Nah, ketika malaikat yang mau menggantikan malaikat yang dinas malam itu datang, dilihatnya kita sholat subuh. Catatan buku kita yang pertama di tangan malaikat siapa? Ibu AA sedang sholat subuh, dicatat. Malaikat yang mau pergi, mau naik ke atas karena tugasnya sudah berakhir, di buku catatan yang terakhir sebagai penutup catatan hari itu dia mencatat Ibu AA sedang sholat subuh. Berarti banyak malaikat yang memperlihatkan, mempersaksikan kita nanti di hadapan Allah dengan membawa buku catatan amal kita, menunjukkan bahwa inilah catatan sholat Ibu AA, inilah catatan sholat Ibu siapa, Ibu Lilis atau Ibu Evi atau siapa. Makanya sholat subuh itu kalau bisa, sholat subuh dan asar itu laksanakan tepat waktu. Terutama sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Itu Al-Quran yang mengatakan, bukan saya. Tadi ya Bu, ayat 78. Nah, jadi Ibu laksanakanlah. Bu, sholat malam itu kan ngantuk. Iya, makanya dia pahalanya juga beda. Diberikan tempat yang terpuji. Karena memang berat, tapi kalau udah terbiasa insya Allah enggak lagi berat.
Itu seperti ada yang bangunin aja. Bangun sepertinya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Alladzina yadunna, orang udah ya tadi ya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bu, Bani Israel umatnya Nabi siapa, Bu? Umat Nabi Musa. Luar biasa ya, Bu. Bani Israel ini sebenarnya tadinya adalah umat yang terkemuka di dunia sebelum datangnya Islam. Lihat ayat 47. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu. Kata Allah, aku telah melebihkan kamu, melebihkan Bani Israel, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat pada waktu itu di alam ini. Luar biasa kan, Bu? Tapi sayangnya Bani Israel membuat dosa 2 kali yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah. Dosa-dosa yang dia lakukan banyak, tapi ada 2 kali yang membuat kerusakan di muka bumi. Oke, kita lihat surah Bani Israel lagi, surah ke-17 ayat 4 sampai ayat 7. Silakan baca artinya aja. Cepet ya, Bu, biar bisa kita nerangin. Ayat 4 sampai ayat 7. Silakan. Iya. Iya. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Betul. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri. Iya. Sombongan yang besar. Ya. Terus sampai ayat 7 ganti. Satu orang juga boleh, gantian juga boleh. Terserah. Maka apabila datang satu hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Ya. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Ya. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Ya. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak. Ya. Dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Ya. Ya, itu kata Al-Qur'an ya, Bu ya. Ayat 4. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Kitab apa, Bu? Kitab Taurat ya, Bu ya. Dalam kitab itu kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. 5. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dan kedua, kejahatan yang membuat kerusakan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak. Kami jadikan kamu kelompok yang besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Itu kata Allah ya. Apabila kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu juga untuk dirimu sendiri. Untuk datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka masuknya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Kebetulan ya, Bu, sekarang ini memang lagi rame di Palestina ya, Bani Israel. Jadi Bani Israel ini sudah ditetapkan dalam Taurat, dalam Al-Quran, bahwa dia akan membuat kerusakan 2 kali di muka bumi. Kapan itu? Yang pertama adalah ketika mereka membuat patung anak sapi dan mereka menyembahnya.
ketika Musa menghadap ke Bukit Tur Sina atas perintah Allah untuk menerima Taurat. Dia mengajak 70 orang muridnya ke Bukit Tur Sina untuk menerima Taurat. Nah, muridnya yang lain ditinggal, dijaga oleh Harun, kakak adiknya Musa. Kemudian mereka yang ditinggal itu mereka membawa emas-emas dari Mesir, mereka lebur, mereka jadikan patung anak sapi, terus dikasih bolong-bolongan gitu. Patung anak sapi itu melenguh, gitu ya. Kemudian disembah itu. Katanya inilah Tuhan kita. Musa juga tahu ini Tuhan kita. Musa tidak ada waktu itu di Bukit Tur Sina. Kemudian mereka menyembah itu. Musa mendengar, Musa marah. Ketika di Bukit Tur Sina menerima Taurat, Musa berkata sama Allah, "Ya Allah, aku ingin melihatmu." Kata Allah, "Bagaimanapun kamu tidak bisa melihatku." Oke, kita lihat surah Al-A'raf, surah ke-7. Kita lihat surah Al-A'raf, Bu. Ayat 40 kalau nggak salah ya, Bu, ya. Ketika Musa dipanggil oleh Allah untuk menghadap ke bagi mereka bukan. Sesungguhnya orang-orang yang mendusta 140 mungkin. Taribu Al-A'raf. Ya. Inilah kejahatan Bani Israel nih, Bu, nggak pernah nurut sama Tuhannya. Al-A'raf mana sih? Aduh, maaf Bu, sayanya terlambat ya. 140 apa bacanya? Terus? Nah, betul. Terus 141-nya? Betul. Ya. Betul. Ya. 142-nya, dan kami telah menjanjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat 30 malam dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya sampai 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya Harun, "Gantikan aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan." Ketika Musa datang untuk munajat kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepada Musa. Ya, berfirman langsung kepadanya. Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkan dirimu." Nah, Musa ingin melihat Tuhannya. "Ya Tuhanku, tampakkan dirimu kepadaku agar aku dapat melihat Engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagaimana sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu, maka gunung itu meletus, gunung itu hancur luluh, dan Musa pun pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang pertama yang beriman." Bu, satu-satunya nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah, dengan Tuhannya adalah Musa. Musa meminta kepada Allah, berdoa untuk bisa melihat Tuhannya. Kata Allah, "Enggak mungkin kan. Lihat ke gunung itu. Kalau gunung itu tetap utuh ketika aku berada di sana, maka engkau akan melihatku. Tapi ketika Allah menunjukkan keagungannya, gunung itu hancur dan Musa pun pingsan."
Ya, memang kita harus percaya dengan yang gaib. Kita tidak bisa melihat Allah. Bahkan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj naik ke langit yang ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah, dia tidak bisa melihat Allah dengan jelas. Dia hanya melihat arasy-Nya Allah. Dia melihat arasy Allah ditutupi kabut sehingga Allah tidak nampak jelas. Kapan kita bisa melihat Allah? Nanti kalau kita masuk surga. Ibu lihat di surah Yasin ayat 58. Baca. Surah Yasin ya, Bu. Nah, Allah datang ke surga dan mengucapkan salam kepada kita. Salamun alaikum mir rabbir rahim. Selamat dan sejahtera kepadamu, wahai hambaku, dari Tuhanmu yang Maha Pengasih. Allah menghampiri kita nanti di surga, mendatangi kita di surga, dan Allah memberi minum kita, Bu. Ya Allah, ibu diambilin minum sama suami aja udah seneng ya, Bu. Ini Allah ngasih minum. Coba lihat ibu di surah Al-Insan, surah ke-76, Bu. Surah Al-Insan. Ya, kita cari sama-sama. Qul ya ilayya ya ayyuhal muzammil. Al-Insan 76 ya, Bu ya. Hal ata 'alal insan ya wa yatufu 'alaihim ta'aliyahum. Nah, ibu baca ayat 61. Ya, baca. Siapa aja? 61, surah Al-Insan, surah ke-76 ayatnya 61. Surah ke-76 ayatnya 61. Surah ke ayatnya iya, Bu, mohon maaf. Ayatnya, dan apabila engkau melihat tunggu. Inilah balasannya untukmu dan Tuhan memberikan kepada mereka. Iya, 21, Bu. Mohon maaf, saya salah. Matanya lihat, mata udah tua ya, Bu. Ayat 21 benar. Silakan. Ya Allah. Nah, ibu, kita bayangkan kalau kita di surga, Allah datang memberi salam kepada kita. Selamat dan sejahtera untukmu dari Tuhanmu yang Maha Pengasih. Kemudian dia memberikan kita minum dengan minuman yang bersih. Alangkah indahnya, Bu. Alangkah indahnya orang yang berada di surga. Coba aja ibu baca surah Al-Insan itu dari ayat 17, dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air di sungai yang bernama Salsabila, dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, kamu akan kira mereka mutiara yang bertaburan, dan apabila engkau melihat keadaan di sana di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan. Ya, luar biasa. Kemudian kita dipakaikan baju berwarna hijau dari sutra yang tebal. Kemudian Allah memberi minum kepada kita dengan minuman yang suci. Terus kata Allah, inilah balasan untukmu. Ayat 22-nya, Bu. Inilah balasan untukmu dan segala usahamu diterima oleh Allah. Luar biasa. Ya. Jadi, Bu, inilah gunanya kita belajar tafsir. Kalau belajar ngaji, banyak ustadz-ustadz yang bisa ngajarin ya, Bu ya. Oke? Jadi kalau kita mau bertemu Allah, persiapkan diri kita dari sekarang. Salat yang benar, jangan salah, terutama baca Al-Fatihah tidak boleh salah.
Jadi belajar baik-baik belajar Al-Fatihah. Ketika anak saya umroh, Bu. Kok umroh? Haji tahun lalu. Tahun 2019 anak saya 2 orang pergi haji. Dia dijegat di Masjid Nabawi itu, disuruh baca Al-Fatihah. 1 surah, Bu, setengah jam baru boleh baru boleh meninggalkan guru itu. Banyak betul salahnya. Sampai dia sendiri udah capek. Tapi dengan begitu si guru ini bilang, karena Al-Fatihah itu dibaca dalam sholat apapun tidak sah. Kalau kita sholat tidak membaca Al-Fatihah, dan tidak sah kalau salah bacaannya. Ya, jadi tolong diperhatikan. Kalau ibu merasa belum bisa, ibu belajar. Saya balik ke Bani Israel ya. Bani Israel ini sebenarnya umat yang diutamakan Allah pada masa itu. Mereka itu lebih tinggi pengetahuannya. Mereka itu lebih pintar dari umat-umat lain pada waktu itu. Karena memang Allah memberi keistimewaan nama mereka. Umat Musa ini untuk pelajaran buat kita. Tapi mereka menyombongkan diri. Bani Israel itu paling sombong. Umat yang paling sombong adalah Bani Israel. Karena itu dia dihapus, digantikan dengan umat Islam. Coba ibu baca surah Ali Imran ayat 110. Artinya aja, Bu. Digantikan Bani Israel itu dengan umat Islam. Surat Ali Imran ayat 110. Nah, ya. Ya. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka. Ya. Lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Ya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kata Allah. Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan Allah untuk manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian umat Islam selalu menyeru ke dalam kebaikan dan mencegah kemunkaran. Terus apa kata Allah? Andai kata ahli kitab berbuat seperti kamu, seperti umat Islam. Ahli kitab siapa? Yaitu Bani Israel ahli kitab. Maksudnya orang yang diberi kitab. Kaum Nasoro yang menganggap dirinya Nasrani itu juga ahli kitab. Karena kepada Isa diberikan Injil. Hanya mereka menyalahi kitab-kitab itu. Mereka berbuat kesombongan, mereka selalu ingkar janji dan selalu mencari keributan. Karena itu dikeluarkan umat terbaik oleh Allah, yaitu kita umat Islam. Allah sudah menjadikan kita umat yang terbaik, jagalah kebaikan itu. Ayat selanjutnya, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Itu kata Allah. Takutlah pada suatu hari. Kapan itu? Ya hari kiamat itu, di mana seseorang tidak bisa menolong yang lain. Syafaat itu tidak dapat mereka tidak bisa berikan, karena syafaat hanya akan diberikan oleh Nabi kepada umatnya yang selalu bersalawat kepadanya. Siapa yang bisa memberi syafaat? Al-Quran ini bisa memberi syafaat kepada ibu, dari mulai ibu masuk ke dalam lubang kubur sampai nanti di padang mahsyar ketika berhadapan dengan Allah, sampai di atas jembatan Siratal Mustaqim, sampai masuk ke dalam surga. Al-Quran selalu bersama kita.
Karena itu bacalah Al-Quran setiap hari. Kalau bisa memang ibu harus punya Al-Quran yang ada artinya. Jadi ibu membaca dan ibu baca artinya. Enak Bu. Satu hari tetapkan, biasakan 1 ayat atau 10 ayat. Bu, setiap orang pasti mau masuk surga. Ibu mau masuk surga? Iya, orang bodoh ya Bu kalau nggak mau masuk surga. Tapi semua orang ingin masuk surga, tapi ada surga yang rindu kepada kita. Silakan Ibu. Surga rindu kepada kita. Kenapa surga merindukan kita? Karena dia selalu membaca Al-Quran. Surga rindu pada orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Apalagi kalau dia mengerti Al-Quran. Itu Bu ya. Makanya saya tadi suruh baca. Sayang Bu. Ya Allah, luar biasa Al-Quran itu. Ada satu surah yang dibaca Bu Lilis biasanya, itu Al-Muluk tuh. Baca tiap hari. Kalau bisa hafalkan. Bisa hafal, bisa. Kalau udah hafal cuma 5 menit Bu. Jadi ibu bawa dalam sholat aja juga. Sebentar. Ada cerita begini Bu. Ustadz Khalid Basalamah bercerita. Ada seorang anak muda menguburkan ibunya. Ibunya meninggal, dikuburkan. Sampai dia di rumah, ini tangannya masih wangi aja. Dia datang ke Ustadz Khalid. Wahai Ustadz Khalid, saya habis menguburkan ibu saya, tapi tangan saya sampai sekarang dicium sama Ustadz Khalid, memang benar tangannya wangi. Ustadz Khalid bertanya kepada, apa yang selalu dilakukan oleh ibumu wahai anakku? Si anak bercerita bahwa ibunya itu setiap malam kalau mau tidur dia baca Al-Muluk. Ya, kata Ustadz Khalid Basalamah, hadis Nabi memang mengatakan begitu. Siapa yang membaca surah Al-Muluk setiap hari, maka dia akan dibebaskan dari siksa kubur. Ya, kalau kita baca setiap malam, yang kita khawatirkan kalau kita ketiduran ngantuk ya Bu ya, bisa baca dalam sholat. Boleh. Sama ibu sudah membaca. Mau sholat subuh kek, mau sholat zuhur kek, mau baca. Pokoknya dalam sehari selalu dibaca Al-Muluk itu. Bu, cuma 5 menit. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi, ibu lihat jam. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi rahmani bil tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Tumarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahika wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghair kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'ti nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Fa'tarafu bidzambihim fasuqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi dzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir.
Walladzi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Aamintum man fis samai ayakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur am amintum man fis samai ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kana nakir. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yakbidat ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min duni rahman innal kafiruna illa fi ghurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa bal lajju fi 'udwi wa nufur. Afaman yamshi mukiban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan 'ala siratin mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innama ilmu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin. Falamma ra'au zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana wa man yujirul kafirina min 'adzabin alim. Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman. Nah, coba berapa menit? 4 kan? Enggak lama. Ibu bawa dalam sholat dengan ruku dengan sujud paling banyak 8 menit. Ibu nonton drakor, drama Korea tuh berapa menit? 2 jam bisa dibebaskan nggak dari kubur, dari siksa kubur? 5 menit tapi dibebaskan dari siksa kubur. Ibu mau pilih mana silahkan. Makanya kalau bisa yang masih muda-muda hafalkan. Apalagi kalau ibu tahu artinya, waduh, nangis ibu. Di ayat 28 Al-Mulk itu mengatakan bahwa Nabi dan para sahabat masuk surga itu karena rahmat Allah. Silahkan baca artinya. Ayat 28 Bu. Kenceng sayang, siapa yang baca? Nggak dengar, ibu nggak dengar. Ya. Yang bersama tuh karena rahmatnya. Ya. Ya. Jadi manusia walaupun sholatnya puas, jangan nganggap kita pasti masuk surga. Kalau bukan karena rahmat Allah, Nabi dan para sahabat diberikan rahmat Allah hingga dia bisa masuk surga, dan orang-orang kafir itu nanti tempatnya di neraka. Al-Mulk ayat 28. Ya. Oke, kita lanjut. Wa idna jainakum min ahli fir'aun yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim wa in faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun wa id wa'adna Musa 40 lailah thumma takhadtumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Apa katanya?
Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun. Siapa yang diselamatkanmu? Bani Israel. Kan dia yang dikejar sama Fir'aun kan, melewati Laut Merah. Pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuan, dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat selamat, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedang kamu menyaksikan. Ini kata Allah. Dulu sebelum Musa lahir, anak perempuan dibiarkan hidup, anak laki-laki harus mati, dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Kenapa? Karena menurut ahli sihir, anak laki-laki ini nantinya akan menjatuhkan Fir'aun, akan mengambilkan tahta kerajaan Fir'aun, maka dia harus dibunuh. Karena itu Musa dihanyutkan di dalam air. Musa itu artinya anak air, anak yang dihanyutkan di dalam air. Ibunya Musa kan lagi hamil besar, istrinya Imran itu. Dia takut kalau lahir anak laki-laki nanti dibunuh. Diilhamkan oleh Allah, bikin sebuah peti, masukkan Musa ke dalam peti itu, hanyutkan di air. Kakaknya Maryam, tapi bukan Maryam ibunya Nabi Isa ya, bu, lain. Bapaknya namanya sama Imran, kakaknya juga sama Maryam, tapi tidak sejaman, masih sama-sama keturunan Imran, tapi bukan hubungan langsung, artinya bukan kakak adik atau gimana, bukan. Kemudian diikuti sama Maryam. Ibunya memerintahkan agar Maryam mengikuti kemana peti Nabi Musa itu. Tahu-tahu petinya Nabi Musa itu nyangsrang, kalau orang Betawi bilang nyangsrang, bu, di akar-akar pohon yang gede. Ternyata pohon itu berada di belakang istana Fir'aun. Kemudian saat itu Asia, istri Fir'aun, namanya siapa? Asia. Kalau istri Nabi siapa? Aisyah. Dan kebalik ya, bu ya. Asia sedang berada di taman belakang bersama dayang-dayangnya. Dia melihat ada peti nyangsrang, dia samperin, dia suruh buka tuh. Begitu dia buka, keluar cahaya, kaget ya. Nggak tahu kalau isinya tuh bayi, enggak. Yang keluar tuh cahaya. Tapi lama-lama kelihatan bentuk bayi itu. Asia senang. Ya kalau Nabi pasti cakep ya, bu ya. Bayi montok, ganteng, tapi laki-laki. Terus kata Asia, ambil bayi itu. Dikasih, dibawa sama Asia. Kemudian Fir'aun tahu mau dibunuh, nggak boleh sama Asia. Jangan Paduka, kita kan nggak punya anak, kita rawat aja anak ini. Kalau kita rawat baik kan pasti nanti dia nggak akan berbuat durhaka kepada kita. Inilah rahasia Allah. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat siasat, Allah pun membuat siasat, dan siasat Allah ya pasti yang akan menang. Wallahu khairul makirin. Kemudian dirawat Musa oleh Fir'aun. Lama-lama Fir'aun juga senang, orang namanya bayi kan lucu ya. Tapi ketika dia umur 3 bulan, dia digendong sama Fir'aun, ditarik jenggotnya Fir'aun, copot bu semuanya. Bayi 3 bulan, narik jenggotnya Fir'aun, copot semua jenggotnya. Marah Fir'aun marah bu, mau dibunuhnya. Kata Asia, jangan Paduka, anak kecil nggak tahu apa-apa. Sekarang coba bawakan semangkok bara api dan semangkok anggur. Mana yang dipilihnya? Bahwa pelayan ini membawa 1 mangkok anggur dan 1 mangkok bara api. Dikasih ke Musa, Musa ambil bara apinya itu. Kata Asia kan yang diambil bara api karena dia anak kecil, tapi dia nggak memperhatikan tangannya Musa nggak apa-apa. Ngambil bara api tapi nggak terbakar, nggak luka, nggak apa. Kalau kita pegang bara api kenapa? Melentung ya bu ya. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan bahwa
siasat Allah pasti menang. Ini sejarahnya Musa. Ini enaknya belajar Al-Quran, Bu. Kalau giliran Musa jadi Musa. Oke, kita lanjut. Wa idh faraqna bikumul, ya, 50. Ketika kami membelah laut untukmu. Ini laut merah ya, Bu, ya. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu sehingga kamu dapat selamat, sedangkan Fir'aun dan tentaranya tenggelam di laut merah. Musa bisa menyeberang ke Mesir. Musa bisa terbang nyebrang ke Palestina dari Mesir, dan Fir'aun tenggelam di laut merah. Itulah awal Yahudi tinggal di Palestina. Nanti kita akan ada ayatnya lagi, Bu, tapi sekarang cukup sampai di situ dulu. Ntar yang lain nggak habis. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan tsumma takhattumul ijla min ba'dihi wa antum dzalimun. Ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kaum Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergian Nabi Musa, dan kamu menjadi orang yang zalim. Itulah kerusakan pertama yang dibuat oleh Bani Israel. Ya, dia membuat patung dari emas yang dibawa dari Mesir dan dibolong-bolonginya, sehingga patung anak sapi itu mengeluarkan suara mengeluh, gitu. Mereka menganggap itu Tuhan. Padahal, Bu, Ibu tahu suling. Suling dibolongin enggak? Kan dia bisa mengeluarkan nada. Mau nyanyi lagu apa, mau nyanyi, kan dia bisa. Nah, tapi mereka tidak berpikir ke sana. Dia menganggap itulah Tuhan mereka. Masa Tuhan dibikin nama manusia? Nah, itu kesalahan Bani Israel yang pertama. Ingatlah kami menjanjikan Musa dijanjikan 40 hari, 30 malam, ditambah lagi 10 malam yang tadi ada di surah Al-A'raf ayat 140. Kemudian lengkaplah, baru setelah 40 malam itu Allah memberikan Taurat kepada Musa sebagai kitab sucinya. Ya. 52. Kemudian kami memaafkan, ya, Bani Israel kan menjadikan patung itu sebagai sesembahan. Kemudian kata Allah, dimaafkan kelakuan Bani Israel itu agar kamu bersyukur, bukan malah tambah membandel. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab Furqan. Furqan itu pembeda yang hak dengan yang batil, pembeda antara yang benar dengan yang salah. Itulah Furqan. Al-Quran juga dikatakan Furqan. Pokoknya kitab yang membedakan antara yang salah dengan yang benar, itu namanya Furqan. Dan untuk Musa diberikan Taurat setelah mereka berdialog dengan Allah di Bukit Tursina selama 40 malam, maka Allah menurunkan Taurat kepada Musa. Satu-satunya nabi yang kitabnya langsung diturunkan oleh Allah, tidak melalui malaikat Jibril, adalah Nabi kita Musa alaihi salam. Nanti akan kita bahas ya, Bu, ya. Sekarang cukup di sini dulu karena masih berapa ayat lagi, masih banyak, ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi diri kamu sendiri dengan menyembah, menjadikan anak sapi sebagai sesembahan kamu. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptaanmu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh dialah yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Umat Nabi Musa dulu, kalau dia mau bertobat, dia harus bunuh dirinya sendiri, baru diterima taubatnya. Tapi umat kita Muhammad malah haram hukumnya, dan tidak akan bisa masuk surga orang yang bunuh diri dengan alasan apapun. Kalau ini memang perintahnya begitu. Dalam Taurat, kalau mereka berbuat dosa yang amat besar,
Mereka harus bunuh dirinya sendiri. Diterima taubatnya oleh Tuhannya. Dan ingatlah ketika 55, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarnya sedang kamu menyaksikan. Jadi Bani Israel ketika itu meminta agar mereka bisa melihat Tuhannya. Mereka bilang, kami tidak akan percaya dengan Tuhanmu sebelum kami bisa melihat Tuhanmu. Tiba-tiba semua dihantam, disambar petir, disambar halilintar, mati semuanya, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Ini kan untuk memperlihatkan bagaimana kuasanya Allah terhadap mereka, mematikan, menghidupkan, agar mereka bersyukur. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak bersyukur dan malah mereka berbuat kerusakan di bumi 2 kali. Seperti sekarang yang sedang dilakukan Bani Israel adalah kesalahannya yang kedua kali. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda kiamat sudah dekat dan Palestina pasti menang. Tidak mungkin Palestina kalah, apapun alasannya. Sekarang Israel yang dibunuh oleh Israel itu bukan tentara Hamas, Bu. Di sana di Gaza yang dibunuh itu para perempuan dan anak-anaknya, bukan tentara. Tapi apa yang dilakukan Hamas? Hamas membunuh tentara Israel, merusak Iron Dome yang katanya tercanggih di dunia, dirusak oleh Israel. Mossadnya dirusak. Mossad itu intelijen Israel yang katanya tercanggih di dunia, itu juga dirusak, diacak-acak oleh Palestina. Dan terakhir, tankinya Israel sudah berapa hancur dengan tentara-tentaranya. Jadi kalau tentaranya banyakkan Israel yang mati, Hamas sedikit. Inilah pertolongan Allah buat kaum Hamas. Ya Bu ya. Hamas itu kan artinya harakah. Artinya apa sih ya? Persatuan untuk membela Islam. Jadi Bu, salah kalau kita akan berpikir Palestina itu kalah. Tidak akan pernah kalah. Dan setelah ini, mohon maaf, kalau menurut tanda-tanda akhir zaman, setelah ini Imam Al-Mahdi akan turun di Mekah dari Madinah, dan terus Isa akan turun untuk memperbaiki agamanya yang dulu belum sempurna. Nasrani itu nanti akan turun kembali Isa untuk memperbaiki agamanya. Nanti yang ada di dunia ini hanya agama Islam. Dia akan jaya 40 tahun dipimpin Imam Mahdi dan satu lagi imam yang sebentar ya. Setelah 2 Imam Mahdi ini meninggal, turun fase yang ketujuh. Sekarang ini fase keempat ya Bu, dari tanda-tanda kiamat, yaitu huru hara di mana-mana. Nanti fase kelima turun Imam Mahdi, turun Isa Al-Masih. Mereka membunuh seluruh Yahudi. Kemanapun Yahudi ngumpet ya, berlari ke belakang tembok, tembok akan berkata, di sini ada Yahudi, bunuh mereka. Mereka ngumpet di belakang pohon, pohon akan berkata, di sini ada Yahudi. Mereka mati, mereka ngumpet dimanapun pasti mereka tertangkap oleh kaum muslimin. Dan yang melindungi mereka satu pohon, yaitu pohon apa Bu? Pohon korkot. Karena itu Bani Israel sibuk membangun menanam pohon korkot, dan sekarang sudah banyak menghijau. Menurut mereka Mesias akan turun, dan menurut kitab suci mereka cuma punya waktu 76 tahun, sekarang 75 tahun. Setahun lagi waktu yang diberikan untuk kaum Yahudi. Mereka ketar-ketir, takut. Dan mereka pasti kalah, karena yang menang itu Islam.
cuma diwakili oleh Palestina. Bu, Bani Israel ini anaknya Yakub. Yang disebut Israel itu adalah Yakub. Ibu lihat surah Maryam ayat 58. Ayat 58, surah Maryam, surah ke-19, surah ke-19, ayatnya 58. Yang sudah ketemu langsung baca, tapi suaranya yang kenceng ya. Betul. Dari keturunan Adam, dari keturunan Nuh. Nah, betul. Mereka sujud dan menangis. Itu Israel, Yakub. Yang diberi nama Israel. Isra itu berarti hamba. El itu dalam bahasa Ibrani, dalam bahasanya mereka, orang-orang Israel, El itu Tuhan. Jadi Yakub itu disebut hamba Allah. Kalau dalam bahasa Arab, Abdullah, hamba yang dimuliakan Allah, karena dia begitu soleh. Nah, Yakub punya anak 12. Di antaranya ada Benyamin dan Yusuf. Anak-anak dari Yakub disebutnya Bani Israel. Bani itu artinya anak. Israel itu Yakub, anak-anaknya Yakub. Makanya sebenarnya Israel dengan Arab itu satu keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya 2 anak, satu Ishak, satu Ismail. Ishak tinggal di Palestina, Ismail di Mekah. Ismail akan kawin dengan orang Mekah dan berketurunan di sana. Sampai punya anak nanti Abdullah, kan nih silsilahnya Nabi Muhammad kan begini Bu ya. Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Hisham bin Fatir bin Malik bin terus sampai ke 21 bin Kina'ah bin Aden bin Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim. Itu silsilahnya Nabi Muhammad. Kalau saya bacakan terlalu panjang. 30 ke Ibrahim, ke Ismail, 31 ke Ibrahim. Jadi dari anak yang bernama Ismail melahirkan orang-orang Arab, dari anak yang bernama Ishak melahirkan Yakub. Yakub disebut Israel, anak-anaknya Yakub dan keturunannya semua disebut Bani Israel. Itu ya Bu ya. Jadi Palestina sendiri itu umatnya Musa yang soleh, yang Islam. Nah, Bani Israel yang sekarang dibilang Israel itu adalah juga muridnya Musa, anak buahnya Musa, umatnya Musa yang membangkang, yang akhirnya diusir dari Palestina. Nanti ada ayatnya Bu. Saya akan bacakan ya. Tapi enak kan Bu? Enak kalau belajar Al-Quran. 2 jam nggak cukup ya Bu ya. Ya. Tadi ayat berapa ya? 53 ya. Sekarang 54. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Oh udah, ini juga udah. 55 ya. Ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Sudah ini. Terus disambar petir mereka semua dan dihidupkan kembali
tapi mereka tidak bersyukur. 56, kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati. Nah, kan dia sudah disambar petir. Mati semua Bani Israel itu karena dia ingin melihat Allah. Allah Maha Kuasa, disambar petir kepada Bani Israel, semua mati. Tapi setelah itu dihidupkan kembali sama Allah Bani Israel ini agar mereka bersyukur. Kemudian kami membangkitkan kamu, ayat 56, setelah kamu mati agar kamu bersyukur. 57, dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu manna wassalwa. Makanlah makanan yang baik-baik dan rizki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi Bani Israel minta kepada Musa agar diberikan makanan. Mereka diturunkan makanan dari langit oleh Allah, namanya manna wassalwa. Apa bu makanan itu? Sejenis telur burung puyuh dengan madu, dan ada satu lagi apa ya, lupa saya. Nah, itu makanan membuat dia sehat. Ibu tahu sekarang setelah diselidiki, ternyata telur puyuh itu kecil, tapi bu, nutrisi, gizi, dan semua yang terkandung di telur puyuh lebih bagus daripada telur ayam kampung sekalipun. Karena itu jangan kebanyakan makan telur puyuh. Ibu bisa kolesterol tinggi, bisa apa ya? Jadi telurnya kecil. Itulah kuasanya Allah. Dan diturunkan salwa, madu dari langit untuk minum. Dengan telur puyuh dan madu dan satu jenis lagi makanan, ya kalau lagi lupa begitu, itu bisa membuat mereka hidup. Tapi mereka nggak bersyukur. Mereka minta kepada Musa agar diberikan, nah, ya 58-nya, ketika kami berfirman. Ini tadi berapa? 57 ya. Mereka tidak menzalimi diri mereka. Ya. Kata Allah, dengan apa yang dilakukan Bani Israel itu, mereka bukan menzalimi Allah atau menzalimi malaikat, tapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Udah dikasih makanan enak, nggak harus beli, nggak harus nyari, nggak harus, tinggal makan, udah diturunkan dari langit. Tapi mereka minta makanan yang macam-macam. 58-nya, ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ya bu. Maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana, kesukaanmu, sesukamu, dan masuklah dari pintu gerbangnya sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu kata Allah. Setelah dihidupkan kembali, setelah disambar petir, dia dihidupkan kembali, diberikan makanan dari langit, dan disuruh makan apa yang ada di negeri Palestina. Makanan yang apa yang ada di Baitul Maqdis, yang bisa dia makan, silahkan makan. Tapi mereka nggak bersyukur. Mereka padahal kalau dia nurut aja dengan apa yang diperintahkan Allah, masuk ke Baitul Maqdis dengan membungkuk, terus mereka berbuat kebaikan, mereka akan diampuni dosanya oleh Allah. Kan enak ya bu, dosa segitu, kan melakukan kemusyrikan, menyembah patung anak sapi itu udah musyrik, tapi diampuni oleh Allah kalau mereka mau menuruti perintah Allah. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang bukan dari Allah, ya, tidak diperintah kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, kepada Bani Israel itu, karena mereka telah berbuat fasik. 60, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu,
Maka memancarlah air padanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rizki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di muka bumi. Itu pesan Allah. Ibu tahu mukjizat Musa salah satunya adalah tongkat ya Bu. Ketika dia kesusahan air, Allah memerintahkan Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya. Dengan izin Allah keluar 12 mata air. Karena Musa umatnya itu ada 12 kaum. Kalau dalam tentara 12 batalion. Nah, setiap batalion mempunyai mata airnya sendiri yang telah diberikan Musa melalui tongkatnya yang dipukulkan ke batu dan menghasilkan 12 mata air untuk 12 kaumnya Musa. 60 udah ya, Musa memohon air. 61 terakhir ya Bu ya. Sampai 61 ya Bu. Ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, yang kamu di sini maksudnya kaumnya Musa ya Bu, Bani Israel itu. Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka melampaui batas. Ya, itulah Bani Israel. Udah dikasih makanan dari langit, minta sama Musa supaya Tuhannya memberikan bawang merah, bawang putih, kacang adas, mentimun, dan segala macam. Kata Musa, apa kamu mau menukar yang bagus itu, yang turun dari langit itu, dengan yang lebih jelek? Musa disuruh pergilah kalian ke suatu tempat. Kalau di dalam Al-Quran yang lain diberitakan disuruh pindah ke Mesir. Tapi setelah mereka pergi ke sana, mereka justru mendapat kehinaan, mereka kelaparan, mereka mendapat hidup kenistaan sebagai hukuman dari Allah. Itulah Bani Israel ya Bu ya, dikasih enak maunya ngelawan terus. Sampai ayat ini dulu, sampai ayat 61. Ibu kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya. Masih ada waktu berapa menit? Masih ada waktu Bu, kurang lebih 10 menit ya. 4 menit sebelum asar kita selesai. 10 menit kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya, ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, mudah-mudahan apa yang saya berikan Ibu bisa terima dengan baik dan bisa Ibu cerna dengan baik. Ya, pesan saya terus baca Al-Quran, belilah Al-Quran yang ada artinya. Ibu lebih apa ya? Lebih enak jadinya. Ya, seperti Ibu baca surah Al-Mulk, Ibu tahu artinya. Tabarakallah, enak banget artinya. Silakan. Yang saya lihat dan saya baca, kenapa dari pihak yang itu selalu mengklaim bahwa tanah Palestina itu adalah tanah yang dijadikan buat kaum mereka. Betul.
Dari surah Al-Maidah ayat 21, coba lihat. Silakan. Dua 21 sampai 25. Ya, Al-Maidah ya Bu, surah ke-4 ya, Maidah 5 ya, surah ke-5. Ya, silakan. Ya. 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 Ya, itu kata Musa. Wahai kaumku, Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah ke negeri Palestina yang memang telah diberikan Allah untukmu, yang diberikan Tuhanmu untukmu, dan jangan mundur ke belakang. Kalau kalian mundur ke belakang, kalian akan menjadi orang yang rugi. Tapi dia mundur ke belakang, hanya separuh aja yang ikut Nabi Musa. Coba baca terus sampai ayat 25. Nah, mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Terus 23-nya. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberikan kitab oleh Allah. Ya. Serbulah mereka melalui pintu gerbang. Ya. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah. Ya, terus 24. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasuki. Ya, terus? Tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Ya. Karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan peranglah kamu berdua. Ya. Jangan kami tetap menanti di sini saja. Nah, apa kata Musa? Pisahkan. Ya, apa 26 kata Allah apa? Allah berfirman, jika demikian maka negeri itu terlarang. Nah, ya. Betul. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Ya. Maka janganlah engkau Nabi Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik. Ya. Jadi negeri Palestina itu diserahkan oleh Allah untuk Musa dan umatnya. Umat Musa itu Bani Israel. Tapi mereka menolak, nggak mau masuk karena di dalamnya ada kata mereka orang yang kuat. Mereka Musa disuruh berperang sama Tuhannya. Pantes ada umat. Ada kaumnya Musa, hanya kaumnya Musa loh yang nyuruh, pergilah engkau berdua dengan Tuhanmu, berperang dengan mereka. Itu kata-kata Bani Israel kepada Allah, kepada Tuhannya. Akhirnya Musa bilang kepada Allah, ya Allah, aku hanya bisa menguasai diriku dan saudaraku, Harun maksudnya. Maka pisahkan kami dengan mereka. Nah, sejak saat itu yang membandel, yang tidak mau masuk ke Baitul Maqdis, diusir dari Palestina, mereka akan terlantar selama 40 tahun, mereka akan membara ke seluruh dunia. Karena itu Yahudi ada di mana-mana, Bu. Ada di Amerika. Presiden Amerika itu semua Yahudi. Kalau bukan Yahudi nggak bisa jadi presiden Amerika. Ya, di Jerman dia dibunuh sama Hitler. Semua Yahudi dibunuh oleh Hitler, ditinggalkan 10 orang oleh Hitler. Apa kata Hitler? Aku tinggalkan 10 orang Yahudi, kamu nanti bisa lihat bagaimana Yahudi itu. Terus kenapa dia bisa balik lagi ke Palestina? Karena
ketika 1924 Palestina berada di bawah Turki. Turki diperintah oleh Umayyah ya. Kemudian rajanya namanya Abdul Hamid kedua, raja yang paling lemah. Inggris memerintahkan Turki, makanya yang paling berdosa adalah Inggris. Turki waktu itu di bawah jajahan Inggris dan Palestina masuk wilayah Turki. Inggris meminta kepada pemerintah Turki untuk memberikan sedikit daerah Palestina kepada Yahudi, tapi Yahudi serakah. Terus dia ambil negara Gaza terus. Sebenarnya yang dibagi ke Yahudi itu cuma sedikit, tidak ada Gaza. Dan ibu bisa lihat peta dunia, bukan peta ini, nggak ada bu yang namanya negara Israel itu nggak ada. Palestina udah ada waktu itu. Palestina itu yang menetap di sana bersama Musa, yang mau berperang melawan orang-orang yang ada di sana. Nah, Yahudi itu adalah yang diusir oleh Musa, diusir oleh Allah, dan mereka berkeliaran ke seluruh dunia selama 40 tahun. Setelah 40 tahun mereka kembali, diberikan oleh Inggris melalui Turki sedikit daerah di Palestina, tapi dia terus melakukan agresi, nambah lagi, sampai akhirnya dia mau menguasai seluruh Baitul Maqdis, termasuk Masjidil Aqsa. Jadi kalau saya ceritakan panjang bu, nggak akan cukup. Jadi karena waktu juga yang akan memisahkan kita, saya kira anda sampai di sini ibu ada bayangan kenapa mereka ngakuin Palestina itu iya. Tapi dia telah diusir dari Palestina dan mereka tidak berhak. Palestina menyatakan kemerdekaannya 1948. Nanti bu 2024 itu 100 tahun Yahudi kembali ke Palestina. Saat itulah nanti dia akan hancur. Karena menurut kitab sucinya juga dia tinggal punya waktu 1 tahun lagi. 76 tahun setelah dia kembali ke Palestina. Kalau dia belum bisa memerdekakan, kan belum ada yang ngakui kan kecuali Amerika dengan Inggris yang mengakui kemerdekaan Palestina, kemerdekaan Israel. Tapi Palestina sudah diakui 44 kalau nggak salah negara sudah mengakui Palestina. Tapi Israel baru Inggris sama Amerika. Bu, kalau diceritakan nggak cukup 1 jam. Saya mohon maaf, waktu juga yang besar kita. Sebentar lagi waktu asar akan tiba. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Ini yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah akan pertemukan kita lagi sehingga kita bisa membuka ayat demi ayat, membuka sejarah, membuka semuanya. Saya mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu MC atau Ibu koordinator pengajian ini untuk membacakan doa penutup. Udah. Ibu, katanya saya yang membaca doa Bu ya. Oke. Tambah deh ya dengan doa doa kematian kita ya. Mudah-mudahan Allah menerima kita dan mematikan kita husnul khatimah. Allah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wal barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab wa tawaffana ma'al abrar husnul khatimah. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita baca doa penutup majelis sama-sama. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin maaf. Selesainya